Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJS Bupati Rokan Hulu beserta seluruh aparatur pemerintah yang hadir, Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Ketua dan pengurus serta Imam Besar Masjid Agung Islamic Center yang kami hormati, Koordinator Gerakan Salat Subuh Berjamaah Kabupaten Rokan Hulu Ustaz Yuli Esman beserta seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang lebih utama pada subuh yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, marilah kita memuji dan memuja Allah taala dengan ucapan alhamdulillah. Sampai subuh ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, masih menurunkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita telah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tausiah subuh ini. Meskipun saat ini sebagian negeri kita, bukan hanya Indonesia, bahkan dunia masih dilanda oleh sebuah virus, sebuah wabah yang menakutkan. Itulah wabah virus corona atau COVID-19, COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini segera meninggalkan negeri ini. Amin. Ya rabbal alamin. Walaupun wabah masih sebagian menimpa negeri kita, tetapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di Rokan Hulu umumnya, Pasir Pangerahan khususnya, untuk melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam, payung panji kita sebagai umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, saya awali tausiah subuh ini dengan sebuah kisah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini selalu dan tidak lupa melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Bahkan beliau selalu datang ke masjid sebelum datangnya waktu salat atau sebelum azan berkumandang. Lalu kemudian kebiasaan beliau selalu duduk di pojok, di sudut dari masjid, bukan di tengah tetapi di pojok, supaya orang tidak terganggu melewati saf-saf, beliau duduk di pojok. Lalu kemudian singkat cerita, pada salah satu subuh Rasulullah SAW tidak melihat beliau. Lalu Rasul bertanya tentang beliau. Lalu kemudian tak ada yang tahu kenapa beliau tidak hadir. Lalu kemudian beliau ditunggu beberapa saat, tapi karena begitu lama menunggu beliau tidak hadir, lalu kemudian Rasul melanjutkan salat subuh. Selesai salat subuh, Rasul bertanya tentang sahabatnya tersebut, tapi satu orang pun tak ada yang tahu. Lalu Rasul mengatakan, siapa yang tahu rumah beliau di mana? Lalu kemudian sahabat Rasul SAW mengatakan, kami tahu ya Rasulullah. Lalu Rasul dibawa oleh sahabat pergi ke rumahnya.
yang jarak masjid itu dengan rumahnya lebih kurang 3 jam jalan kaki. Lalu kemudian sesampai di rumah sahabat tersebut, kira-kira di waktu duha jam 9. Lalu kemudian mengetuk pintu, keluarlah seorang wanita, istrinya. Dijawab salam Rasulullah, "Waalaikum ya Rasulullah." Lalu Rasul bertanya, lalu wanita tersebut mengatakan, "Suami saya sudah meninggal tadi pagi." Masya Allah. Jadi yang membuat dia tidak bisa hadir ke masjid hanya kematian menjemputnya. Masya Allah. Lalu kemudian wanita tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya tersebut sebelum tadinya meninggal di pagi hari, dia mengatakan 3 hal yang saya tidak paham. Yang pertama disebut, aduh, terlalu jauh. Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya?" Rasul menjelaskan, yang pertama, aduh, kenapa tidak terlalu jauh? Jarak rumahnya dengan masjid 3 jam jalan kaki. Lalu kemudian menjelang kita sakaratul maut itu yang terbayang amal perbuatan kita selama ini. Kalau selama ini kita salat subuh berjamaah, selama ini kita salat maghrib berjamaah, menghadiri majelis ilmu, istighfar, berzikir, membaca Al-Quran, maka itulah yang terbayang. Allah lihatkan kepada kita surga. Masya Allah. Lalu kemudian dia ingin, kenapa rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid? Yang kedua, kenapa tidak terlalu baru? Biasanya beliau kalau pergi ke masjid yang begitu jauh, dia pakai 2 pakaian. Pakaian yang baru di dalam, pakaian yang sudah lama itu dipakai di luar, karena di situ padang pasir debu. Lalu dia melewati jalan, dia kasihkan baju yang di luar itu yang sudah kumuh itu kepada seseorang yang memang tidak memiliki pakaian. Lalu terbayang oleh dia, kenapa pakaian baru? Kenapa tidak pakaian baru yang saya serahkan? Lalu kemudian yang ketiga terbayang oleh beliau, aduh, kenapa tidak semuanya? Satu ketika dia memakan roti, lalu kemudian lewatlah seseorang pengemis. Lalu kemudian dia kasih separuh, maka terbayang waktu kematian, kenapa tidak semuanya beliau kasih? Masya Allah. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, semenjak kita lahir atau semenjak balik berakal sampai menjelang sakaratul maut itu, nanti akan terekam dalam CCTV menjelang kita meninggal dunia. Masya Allah. Maka kebiasaan salat subuh berjamaah ini adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Banyak keutamaan salat subuh. Maka dalam waktu yang singkat ini kita berikan beberapa keutamaan salat subuh. Yang pertama adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan umat. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak akan takut manakala kita umat Islam salat Jumat berjamaah penuh Masjid Islamic Center ini sampai keluar tidak muat. Bukan itu yang mereka takutkan. Yang mereka takutkan orang-orang kafir manakala umat Islam ini salat subuh berjamaah penuh seperti salat Jumat. Masya Allah. Takbir. Jadi alhamdulillah saya sudah keliling Riau ini dalam ceramah-ceramah subuh, termasuk Rokan Hulu ini yang paling banyak gerakan salat subuh berjamaah, Ustaz Masrur Kasmi. Begitu juga Kabupaten Meranti yang hampir setiap hari ya, Suling ya. Setiap saya ke sana, apakah diundang ceramah atau tidak diundang ceramah, saya tak disuruh untuk mengisi. Biasa saya kalau ke Batam, Tanjung Pinang, lewat laut, transit di Selat Panjang. Karena keluarga saya ada di Selat Panjang. Selalu menghadiri kegiatan subuh keliling. Begitu juga di Kuantan Sengingi. Cuma setiap hari Jumat juga bersama Pak Bupatinya. Termasuk Rokan Hulu ini yang sekarang hampir setiap kecamatan Ustaz Yulia. Dimulai 2016, Masya Allah. Semenjak gerakan salat subuh berjamaah dicanangkan secara nasional tahun 2016, pasca aksi besar-besaran umat Islam yang berada di Jakarta, itulah salat subuh berjamaah terbesar di dunia yang pernah dilaksanakan di Jakarta dalam aksi 212. Masya Allah. Takbir. Ini akan membuat geger musuh-musuh Islam, akan meningkatkan persatuan dan kesatuan umat.
Bagaimana kita umat ini bersatu melalui gerakan sholat subuh berjamaah? Karena orang yang hadir dalam gerakan sholat subuh berjamaah adalah orang yang betul-betul menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Makanya dalam sholat subuh ini tak akan ada sandal hilang, tak akan ada kendaraan hilang. Tapi kalau sholat Jumat itu biasanya sandal hilang. Jangan coba pula bawa sandal krokodil merek-merek mahal, pergi dengan krokodil, pulang pakai sandal Jepang. Tahu sandal Jepang, sandal jepit, bahasa Bangkinang terompa Jepang. Pulang pakai terompa Jepang. Hari Jumat, salat Jumat, yang salat zuhur, yang tak salat zuhur datang ke masjid salat Jumat. Yang mencuri tak mencuri datang salat Jumat, semua hadir. Tapi kalau salat subuh ini semua insya-Allah adalah orang betul menegakkan salat subuh. Insya-Allah. Yang kedua, keutamaan salat subuh tersebut adalah menghindarkan kita dari musibah dan bencana. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah sebuah musibah menimpa negeri diturunkan oleh Allah Ta'ala kecuali atas dosa yang pernah dia perbuat, dan musibah itu hanya akan bisa diangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam salat subuh kita berdoa, kita bertobat, baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Itulah taubatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah tabaraka taala. Kita berzikir, kita bertaubat, kita beristighfar, maka insyaallah wabah korona akan pergi meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi wabah virus penyakit atau wabah taun. Ketika itu Umar bin Khattab Amirul Mukminin akan berangkat menuju provinsi Sam. Lalu kemudian di tengah jalan terhentilah perjalanan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dikabarkan bahwa di Sam telah terjadi wabah penyakit taun. Lalu gubernurnya Abi Ubaidah ibn Jarrah pergi menyongsong Umar bin Khattab di perbatasan menuju Sam. Lalu kemudian ketika itu Abu Ubaidah ibn Jarrah mengajak Umar untuk berkunjung ke Sam, sementara sahabat lain menginginkan Umar kembali ke Madinah sebab di Sam telah terjadi wabah penyakit taun. Lalu perbedaan pendapat ini diselesaikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, yang disampaikan Abdurrahman bin Auf. Nabi bersabda, apabila kalian mendengar sebuah wabah menimpa sebuah negeri, jangan kalian berkunjung ke situ. Tetapi apabila wabah itu menimpa negeri kalian, jangan pula kalian keluar dari negeri kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah isolasi yang diajarkan oleh Islam yang hari ini diterapkan oleh pemerintah. 14 abad yang telah lalu sudah diperintahkan oleh Nabi kita untuk melakukan itu. Singkat cerita, Umar pulang ke Madinah, Abu Ubaidah ibn Jarrah pulang ke negerinya Sam. Lalu Umar bin Khattab berkirim surat kepada Abu Ubaidah supaya pergi ke Madinah, supaya selamat dari wabah penyakit taun. Apa kata Abu Ubaidah ibn Jarrah? Saya hidup dan mati tetap bersama rakyat. Masya Allah, pemimpin yang setia kepada rakyatnya. Tak lama setelah itu Umar mendapat kabar Gubernur Sam Abu Ubaidah bin Jarrah bersama 20.000 rakyatnya atau separuh penduduk Sam meninggal karena wabah penyakit taun. Nauzubillah. Bukan 10, bukan 20, bukan positif, bukan negatif. Nah, ya kan? Tapi 20.000 orang meninggal karena wabah penyakit taun. Lalu kemudian tak lama setelah itu Gubernur Sam diganti dengan Amr bin As. Apa kata Amr bin As? Wahai rakyatku, wabah ini bagaikan kobaran api. Bila kalian berkumpul saling dekat, maka apinya akan membakar kalian. Maka berpencarlah kalian ke bukit dan ke gunung. Dan itu dilakukan oleh rakyat Sam ketika itu. Tak lama kemudian dengan izin Allah Taala, wabah penyakit taun pergi meninggalkan negeri Sam. Masya Allah. Itulah sistem Islam yang diajarkan oleh Islam. Di samping itu kita mesti berdoa. Ada orang menghadapi corona ini 3. Satu, berlebih-lebihan, tak mau salat Jumat, tak mau ke masjid, tak mau salam. Bukankah agama mengajarkan apabila kalian bertemu dengan saudara kalian sesama muslim, lalu kalian berjabat tangan, maka Allah akan ampunkan dosa kalian sebelum berpisah dari tempat itu. Masya Allah. Kan ada cuci tangan di luar, cuci tangan. Tapi jangan semua dalam masjid salam, cukup 1-2 saja selesai. 1, 3, tidak perlu pula salam semua, tidak selesai pula. Dia orang menceramah kan, sekedarnya saja,
sekedarnya. Jangan ketakutan. Ada orang menghadapi corona sangat takut, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dia nomor 30 kan. Ini tidak boleh. Yang kedua, ada orang menghadapi corona terlalu menganggap enteng. Mana corona itu? Setinju nanti semakannya kan ada tuh kan? Ada, jangan. Pergi ke Jakarta tak mau pakai masker. Oh kan? Nanti terlalu sombong tak boleh. Yang ketiga, ada orang menghadapi corona ini di antara keduanya. Jangan berlebih-lebihan dan jangan menganggap enteng. Ini sudah 3, 4, 6 bulan tak pernah ke masjid, takut dia. Saya salut tadi masuk masjid ada tanda silang. Pas salat langsung sawu subuh fakir kata imam. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi di antara keduanya, jangan terlalu menganggap enteng dan jangan pula terlalu berlebih-lebihan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah turunkan penyakit kecuali Allah akan kirimkan obatnya kepada kita. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Yang ketiga, keutamaan salat subuh berjamaah ini, yang ketiga, Allah berikan kepada kita ya derajat yang tinggi dan ampunkan dosa. Kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia langkahkan ke salah satu rumah Allah, masjid, maka Allah berikan 2 langkah. Langkah yang satu Allah ampunkan kesalahannya, langkah yang lain Allah tinggikan derajatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu yang pergi salat subuh berjamaah ini, Allah tinggikan derajat, Allah ampunkan dosa. Amin ya rabbal. Yang keempat, keutamaan salat subuh berjamaah. Yang keempat, lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Masya Allah. Kalau tak pergi salat subuh berjamaah, salat subuh di rumah belum tentu salat 2 rakaat. Betul? Bangun jam 5:30 salat subuh, mana sempat salat fajar? Iya kan? Pergi ke masjid cepat, dapat 2 rakaat, dapat 4 rakaat. Bahkan bisa dapat 6 rakaat. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Sebelum subuh dianjurkan 4 rakaat. Kata Nabi, siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Boleh juga sebelum maghrib, sebelum isya boleh, sebelum asar boleh. Yang tak boleh setelah Syah. Ini setelah subuh salat sunat juga dia kan. Ini suruh jam berapa? Oh ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salat subuh, gerakan salat subuh ini lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Kenapa? Kalau kita pergi gerakan salat subuh berjamaah, kita dapat 2 rakaat sebelum subuh. Yang keempat, keutamaan salat subuh ini, yang keempat, mendapatkan pahala 27 derajat. Masya Allah. Bahkan mendapatkan pahala kita salat semalam suntuk. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat." Salat berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding salat sendiri. Masya Allah. Dalam hadis lain pahalanya 25 dib'a, 25 kali lipat. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang salat isya berjamaah pahalanya sama dengan salat separuh malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan salat separuh malam. Masya Allah. Yang kelima, keempat. Kelima, saya pun lupa. Yang kelima, keutamaan salat subuh ini Allah jamin masuk surga. Yang menjamin bukan ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla bardan dakhalal jannah." Siapa yang salat bardan, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa itu salat bardan? Salat subuh dan salat asyar. Yang keenam, keutamaan salat subuh, Allah hindarkan kita dari api neraka. Kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum matahari terbit.
Salat apa tuh? Subuh. Dan tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum matahari terbenam. Salat Masya Allah. Yang ketujuh, keutamaan salat subuh ini dijamin oleh Allah Ta'ala. Kalau kita meninggal tertabrak di jalan, atau barangkali jatuh sendiri, atau jatuh di toilet, jatuh ketika kita salat, Allah jamin kita. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, "Man shalla salatas subhi bahwa fi zimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Yang menjamin bukan bank. Yang menjamin bukan tukang kredit namanya. Yang menjamin Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakkan terus salat subuh berjamaah. Insyaallah di setiap masjid dia salat subuh berjamaah setiap hari. Tapi gerakan salat subuh berjamaah yang berisi tausiah-tausiah, bahkan serapan-serapan. Serapan-serapan ya. Ya enggak? Pakai serapan Ustaz Ili. Ini serapan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini gerakan kalau salat subuh berjamaah tiap subuh di Masjid Islamic Center. Tapi kalau gerakan salat subuh berjamaah di Islamic Center yang keberapa nih? Yang keberapa? Gerakan salat subuh berjamaah. Yang pertama. Gerakannya yang pertama. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, Abang Dah Masrul Kasmi, saya biasa manggil beliau Abang Dah. Beliau Kepala Biro Kesra Provinsi Riau. Kami secara umum selalu berkomunikasi, selalu hadir beberapa acara, bahkan selalu beliau mewakili Pak Gubernur. Jadi biasa kalau Pak Gubernur hadir, beliau hadir. Kalau hadir Kepala Biro Kesra itu biasa kan agak kurang ini. Tapi kalau sudah beliau hadir, rasa Gubernur. Alhamdulillah bersyukur. Beliau adalah artinya kalau saya tanya tadi, semenjak dikukuhkan beliau belum pernah pulang ke Pekanbaru. Betul? Masya Allah. Beliau serius dan mengurusi rakyatnya. Ada yang lain tiap hari dia pulang hari ke Pekanbaru. Ya kan? Banyak seperti itu. Pulang hari Pekanbaru kan bisa juga kan? Kalau pakai mobil Frezer segala macam. Tapi beliau belum pernah pulang. Cuma PJS, apalagi beliau bupati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah beliau gubernur nanti. Ada hikmah. Jadi alhamdulillah luar biasa. Beliau hadir. Saya lihat ada di kiriman WA. Entah Joni Virgo yang kirim, entah siapa itu. Beliau sudah diatur jadwalnya oleh umat yang mengatur beliau. Subuh itu sekian, ini sekian. Masya Allah. Maka gerakan salat subuh berjamaah bila digerakkan oleh bupati, oleh kepala daerah, insya Allah pegawai rakyat umat akan ikut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kan harus dimulai dari pemimpin. Jadi kita doakan pemimpin kita di pusat hingga daerah. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Pemimpin tersebut mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Ini terbalik, ya kan? Ya, kita meneriaki, mendemo, memaki-maki pemimpin, pemimpin memenjarakan rakyatnya. Nauzubillah. Pemimpin memenjarakan ulama. Nauzubillah. Ulama ini al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kita tak berjumpa lagi dengan nabi. Para ulama tersebut yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi terdahulu. Kalau ulama dimusuhi, maka musibah dan bencana menimpa negeri tanpa henti. Karena tidak ada satu musibah pun yang Allah berikan kecuali atas dosa yang pernah diperbuat oleh umat. Ya kan? Jadi ini tidak main-main ini. Ulama umara umat ini mesti kita bersatu. Insya Allah bila ulama umara umat bersatu, maka janji Allah dalam surah Al-Araf 96 yang dibacakan tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fasnahum bima kanu yaktubun. Andaikan penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, pemimpinnya menggerakkan salat subuh berjamaah, rakyatnya pergi ke masjid, beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan berkah yang turun dari langit dan memancar dari bumi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi bersyukur kita, walaupun mungkin tak sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Tidak sampai 3 bulan, ya mudah-mudahan
insyaallah beliau ya menjadi kenangan manis bagi rakyat Rokan Hulu ini, walaupun tak sampai 3 bulan. Mudah-mudahan insyaallah beliau diberikan amanah ini sehat walafiat dan sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan ke depan Rokan Hulu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang Islam, amin. Amin. Yang berikutnya keutamaan salat subuh yang berapa lagi? Ke-8. Ini tak banyak-banyak, paling banyak 12. Yang ke-8 keutamaan salat subuh ini kita disaksikan oleh para malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, salat subuh disaksikan oleh malaikat yang menjadi sip siang dan sip malam. Jadi malaikat ini kan bertukar. Dia tukar sipnya itu di waktu subuh. Di waktu subuh berkumpul di bumi ini. Masya Allah, luar biasa. Yang ke-9 keutamaan salat subuh kita didoakan oleh Nabi. Dalam hadis Imam Abu Daud, Nabi bersabda, Nabi mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Kalau kita ngorok tidur di waktu subuh, macam pula Nabi mendoakan kita. Salat jam 7, salat jam 6. Boleh salat jam 7 Ustaz? Boleh. Gimana caranya? Kita tidur jam 12, menunggu orang tua sakit di rumah sakit. Kita pun sudah mulai agak demam. Tidur kita tak terbangun sedikit pun kita. Baru bangun jam 7. Segera ngambil wudhu, langsung sholat cepat-cepat. Timbul di hati kita rasa penyesalan. Boleh sholat subuh. Tapi bangun jam 6. Pergi pula ke dapur dulu. Merokok pula, minum pula teh dulu. Ini tak boleh. Ini dengan rasa penyesalan. Rasa penyesalan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang berikutnya keutamaan salat subuh ini adalah dimudahkan Allah jalan menuju surga. Keutamaan gerakan salat subuh berjamaah yang berikutnya dimudahkan jalan menuju surga. Kata Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang pergi berusaha menuntut ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, wirid pengajian, tabligh akbar, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan baginya di antara jalan menuju surga. Dengan catatan, selesai salat subuh jangan pulang dulu, dengarkan ceramah tausiah subuh. Ini kadang di masjid lain, dia hanya salat berjamaah aja 5 waktu. Pas wirid pulang dia. Ini maghrib. Salat berjamaah maghrib datang. Pas ada ustaz wirid pulang dia. Salat isya berjamaah datang lagi. Ini banyak. Karena ustaznya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini tak boleh nih. Apalagi dia jadi imam. Saya kalau wirid ceramah subuh masjid Pak Bupati, saya diminta ceramah, lalu ada imam yang lain. Imam ini pulang dia pas maghrib saya wirid, lalu kemudian isya datang lagi dia. Dia imam bukan jamaah. Maka saya tak wirid lagi besok. Pulang saya langsung. Ya kan? Tidak bisa menghargai jemaah. Ya kan? Ini tak boleh ini. Dengarkanlah. Dengarkan siapa ustaz berceramah. Perkara nanti kita setuju atau tidak lain halnya. Maka kalau kita berlapang-lapang dalam majelis ilmu ini ya, maka insyaallah taala kita akan bersaudara, berteman, insyaallah semakin kuat kita. Tapi kalau kita hanya mendengarkan ceramah dari 1-2 guru, itu agamanya terlalu sempit bagi kita. Semua haram. Semua masuk neraka, kita aja yang masuk surga. Seperti kita aja penitia surga kan? Tim sukses penitia surga. Jangan. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard wa ittaqil muttaqin. Bersegera kalian kepada keampunan Allah dan kepada surga yang luas surga seluas bumi dan langit. Masya Allah. Takbir. Jadi dengarkan ceramah-ceramah subuh. Jadi gerakan salat subuh berjamaah memudahkan jalan menuju surga. Apalagi keutamaan gerakan salat subuh berjamaah, kita duduk di taman-taman surga. Belum di surga.
Sama dengan orang yang sudah wafat meninggal dunia, berdoa kita, ya Allah tempatkan beliau almarhum di taman-taman surgamu. Belum masuk surga, tapi di taman-taman surga. Kata Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat taman-taman surga, hendaklah dia singgah. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, itulah majlis-majlis zikir, itulah majlis-majlis ilmu yang dilaksanakan setiap subuh Ahad di Kabupaten Rokan Hulu. Takbir! Jadi taman-taman surga, senang hati di taman-taman surga. Yang berikutnya keutamaan daripada gerakan sholat subuh berjamaah ini adalah kita lebih mulia, lebih bagus daripada memerdekakan daripada 1000 orang budak. Rasul berkata kepada Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, apabila engkau duduk di majelis ilmu, walaupun engkau tidak membawa pena dan tidak mencatatnya, maka engkau lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Masya Allah. Kita duduk di majelis ilmu, kita tidak mencatat, baik mencatat tertulis maupun mencatat di handphone. Ya kan? Kita tidak ikut foto-moto, kita tidak ikut membawa pena, kita hanya mendengarkan. Masya Allah, lebih baik daripada bersedekah memerdekakan 1000 orang budak. Masya Allah. Yang berikutnya keutamaan salat subuh ini adalah sama dengan pahala haji dan umroh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, barang siapa yang pergi salat subuh berjamaah lalu dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita duduk ini kan berzikir kepada Allah Ta'ala, lalu dia salat 2 rakaat, maksudnya di saat matahari terbit, syuruk atau salat Isra, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Masya Allah. Salat subuh itu tidak mesti begitu masuk langsung, dah bisa beberapa menit kemudian sebelum salat duha. Masya Allah. Inilah beberapa keutamaan salat subuh. Mudah-mudahan terus, mungkin melalui Pak Bupati, ya, dengan terus menggerakkan gerakan salat subuh berjamaah. Ustaz Yuli Asman ini, beliau ini betul-betul menjadi penggerak salat subuh berjamaah, ya kan? Beliau ini mantan ketua umum MUI Kabupaten Rokan Hulu nih, Pak Bupati. Tapi setahun dulunya ya. Karateker, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh pejuang-pejuang subuh hadir ini teruslah begitu banyak keutamaan yang kita dapatkan, apalagi sekarang kita hidup di akhir zaman. Persatuan kesatuan perlu ditingkatkan, apalagi kita berada di mana demokrasi begitu terbuka sehingga memungkinkan yang namanya bahaya laten komunis kembali masuk kepada negeri kita. Kita perlu hati-hati Bapak Ibu. PKI itu bukan hanya musuh umat Islam, tapi musuh bangsa, musuh NKRI, musuh TNI, musuh polisi, dan musuh kita semua, termasuk juga musuh agama lain. Ini bahaya. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka hanya ingin kita mengikuti agama mereka, mengikuti milah mereka, seperti apa yang disindir Allah dalam Al-Quran. Walan tardu ankal yahud walan nasr hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang Yahudi dan orang Nasara sebelum kamu ikuti milah mereka. Itu orang Yahudi dan Nasara. Tapi kalau orang PKI, dibunuhnya kita, bunuhnya bukan pakai tembak, tapi bunuh dengan sadis. 48 mereka memberontak. Di Indonesia ini banyak para ulama santri yang meninggal dunia. Tak lama setelah itu 65, banyak para jenderal, banyak para ulama dan santri yang meninggal, dan lain sebagainya. Ini bukan kebohongan sejarah, ini fakta sejarah bahwa PKI itu betul-betul ingin mengganti ideologi Pancasila ini dengan ideologi komunis. Takbir! Kemerdekaan negeri dibayar dengan darah dan nyawa para ulama. Yang menyusun teks proklamasi itu, panitia 9 itu, 8 orang adalah muslim, 3 orang mewakili, 4 orang mewakili ulama. Siapa itu? Ki Haji Agus Salim, ulama senior dari Sumatera Barat. Siapa lagi? Mewakili Muhammadiyah Profesor Dr. Kahar Muzakkar. Siapa lagi mewakili NU? Pamannya Gus Dur, Wahid Hasim. Siapa lagi mewakili Syarikat Islam? Siapa lagi tokoh nasionalis yang muslim?
Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin. Yang non-muslim cuma satu, yaitu A.A. Maramis. Tapi bersedia mengganti, menukar kata-kata 7 kata tersebut dengan Pancasila 18 Agustus 1945. Begitu besarnya pengorbanan ulama. Padahal waktu itu 8 kita, cuma mereka 1. Kalau kita mau bisa saja. Begitu toleransi umat Islam. Jangankan lagi yang besar-besar. Kita bangsa Indonesia ini libur kerja. Libur kerja hari Jumat atau hari Ahad? Ahad. Ahad itu hari raya umat Islam atau hari raya Kristen? Kristen. Kenapa kita libur hari itu? Itulah sumbangsi umat Islam di Indonesia. Seharusnya kita libur pada hari Jumat. Kita mayoritas. Begitu besarnya pengorbanan kita. Takbir. Di Kelantan, Malaysia libur hari Jumat. Ahad tetap bekerja. Itu pengorbanan. Masih banyak yang lain. Indonesia merdeka, Bung Karno merdeka itu rumah Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Itu adalah rumah Habib Parat Marta. Itu salah satu keponakannya jadi bendahara MUI Pusat. Itu Yusuf Marta, yang juga ketua GMP Ulama Pusat. Saya tidak tahu. Waktu itu Ustadz Yusuf Marta ingin ketemu saya di Jakarta. Dia tanya, di mana ketemu Ustadz? Di MUI. Saya bingung, takut saya. Kok di MT orang 212 ketemu di MUI? Ada apa ini? Waktu itu MUI belum seperti sekarang ini. Sekarang begitu tegas. Dulu takut saya. Rupanya beliau bendahara MUI. Tidak tahu saya. Jadi salah satu ponakan Parat Marta itu sekarang jadi bendahara MUI. Di rumah beliau lah. Lalu kemudian beliau menyerahkan rumah itu kepada Bung Karno. Itu adalah daripada pengusaha muslim dari Arab. Masya Allah, luar biasa pengorbanan kita. Mari kita jaga negara ini, NKRI ini dari bahaya laten komunis. Insya Allah. Takbir. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, dan insyaallah taala ke depannya gerakan salat subuh berjamaah terus bangkit dan berkumandang di bumi negeri 1000 Solo ini. Amin. Ya rabbal alamin. Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. 1000% lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi